Aku baru saja meluncur masuk. Pacarku dan sahabat pria minum. Mereka minum sampai tengah malam pukul 12 baru pulang. Aku mengangkat tangan dan menamparnya. Gadis brengsek, apakah kamu tidur dengan sahabat pria kamu? Pacarku terkejut. Dia menutupi wajahnya yang terasa terbakar. Mata berwarna merah menatapku. Aku tidak punya jibauda. Kau memang berpikir begitu tentangku. Aku menatapnya dengan marah. Hei, kalian berdua selalu lengket bersama setiap hari. Kau pikir aku percaya? Kau bilang tidak ada bukti? Pacarku menatapku dengan tajam. Dia menjadi marah gila. Di bawah pengaruh alkohol, dia langsung merobek pakaiannya. Kau mau bukti, ya? Bukankah kau selalu menginginkannya? Oke, ini masih pertama kalinya. Malam ini aku akan membuktikannya padamu. Dia dengan kemarahan menjadi sangat gila. Pertarungan semalaman sampai fajar. Dia memang tidak berbohong. Keesokan harinya aku langsung memblokirnya. Menghapus layanan lengkap. Hehe, wanita yang punya sahabat pria. Hanya orang bodoh yang menginginkan tengah malam pukul ke-12. Pacarku terhuyung-huyung mendorong pintu rumah. Di bawah cahaya lorong masuk, aku duduk sendirian di sofa. Bayangan memanjang. Saat pacarku membuka pintu dan melihatku, langkahnya terhenti. Mata indahnya berkilau dengan kegelisahan. Bauda, sudah begitu malam. Kenapa kamu belum tidur? Pacarku memakai rok pendek berwarna merah muda, menampilkan kaki panjang yang putih dan lembut. Pipi-pipi memerah. Tubuhnya mengeluarkan aroma alkohol ringan. Saat mata kami bertemu, dia secara refleks mengalihkan wajahnya. Dengan tergesa-gesa menggantung tas di lorong masuk, seolah-olah hampir melarikan diri. Masuk ke kamar mandi. Tubuhnya penuh bau alkohol. Aku mandi dulu. Sebelum kata-kata selesai, pintu kamar mandi sudah ditutup keras olehnya. Di ponselku ada foto provokatif yang dikirim oleh teman pria Liuruyan baru-baru ini. Cahaya bar terasa menggoda. Mereka berdua minum bersama dalam sorakan teman-teman. Mereka saling menatap. Tatapan mereka berkilau. Jibauda berkata kepada Ruyan, "Kau terlalu membosankan," katanya. "Hanya aku, teman pria, yang bisa memberinya kebahagiaan," tambahnya. Saat itu aku terkejut bangun. Aku menyadari bahwa aku masuk ke dalam buku. Aku hanyalah karakter pendukung pria dalam cerita. Pacar lemah itu dan teman pria adalah tokoh utama. Melihat alur yang begitu berlebihan saat itu, aku hampir mengalami stroke. Aku melontarkan kutukan. Dalam buku itu, pemilik asli, yang merupakan eks ke-1 keluarga Ji, ternyata menjadi pengagum setia Liuruyan. Mereka tinggal serumah selama 3 tahun, tanpa pernah bersentuhan sekalipun. Liuruyan semakin tidak memperhatikan pemilik asli. Setiap hari dia dipanggil oleh sahabatnya untuk keluar bermain. Dia juga bertemu seorang teman pria, yaitu Ed Makoto, sang protagonis. Sejak saat itu, dia sering pulang larut malam hanya untuk minum. Itu menjadi kebiasaan. Pemilik rumah selalu berusaha keras membujuknya, hingga hampir berlutut di depannya. Liuruyan tidak terpengaruh sama sekali. Dia selalu punya alasan sendiri. "Bukan seperti yang kau pikirkan," katanya. "Semua karena sahabat dan teman memaksa aku pergi," tambahnya. "Bisakah kau tidak terlalu memikirkannya? Aku hanya suka suasana bar itu." "Tenanglah, aku tidak akan memperhatikan pria-pria itu." Sampai teman pria Liuruyan muncul di lingkaran pertemanannya. Pemilik asli menjadi gila setiap 3 hari. Liuruyan perlahan menjadi tidak sabar. "Bisakah kau tidak begitu kecil hati? Aku bahkan belum pernah berbicara dengannya. Aku juga tidak mengenal orang yang dibawa sahabatku." Baiklah, baiklah. Aku akan menjelaskannya kepadamu saat pulang ke rumah." "Jibauda, kamu harus berpikir begitu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah seperti ini." Protagonis asli masih terus menggenggamnya. Bahkan yang lebih dramatis lagi, keduanya akhirnya menikah. Dan tidak ada kejutan apapun. Liuruyan berselingkuh dalam pernikahan. Dia hamil anak itu Makoto. Protagonis asli selalu tidak tahu apa-apa. Mereka membesarkan anak pasangan utama dengan susah payah. Dan anak itu mewarisi semua milik keluarga Ji. Akhirnya mereka mengetahui anak itu bukan darahnya. Protagonis asli langsung meledak di tempat. Tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Dibawa darurat ke rumah sakit untuk diselamatkan. Liuruyan menatap langsung ke kamera. "Jibauda, kalau bukan karena kamu memaksaku menikah denganmu dulu, bagaimana aku bisa selama bertahun-tahun tidak bisa mengakui hubungan dengan itu Makoto? Jibauda, kamu benar-benar kejam. Sekarang berakhir seperti ini. Semua ini memang pantas kamu terima.
Protagonis asli mati karena marah. Alur drama seperti ini juga ditulis oleh orang tanpa mengalami trombosis otak selama lebih dari 10 tahun, pasti tidak bisa menulisnya. Setelah menontonnya, aku mengomel-omel lama. Begitu membuka mata, aku langsung masuk. Saat itu, telepon Liu Ruyan di pintu masuk tiba-tiba berbunyi. Aku tahu dengan jari kaki bahwa itu pasti itu Makoto si sialan. Aku mengeluarkannya dan melihat. Ternyata memang dia, Ruyan. Suara di seberang telepon terdengar lemah. Kedengarannya sangat menyedihkan. Aku minum terlalu banyak, perutku sakit. Kak Ruyan, bisakah kamu datang ke rumahku dan merawatku sebentar? Aku tersenyum sinis. Kalau sakit, pergilah ke rumah sakit. Berpura-pura jadi sialan green teamu. Di ujung telepon, dia terdiam sejenak. Setelah beberapa detik, dia baru menyadari. Dia juga berhenti berpura-pura. Justru dengan rasa superioritas yang menengahi. Kamu pasti pacar lemah Ruyan, kan? Kak Ruyan pernah diam-diam memberitahuku. Kamu sudah tinggal serumah 3 tahun tapi tidak pernah menyentuhnya. Sebagai seorang pria, aku sungguh merasa kasihan padamu. Kata-katanya memang tidak salah. Aku juga merasa kasihan pada pemilik aslinya. Aku tidak marah. Aku tertawa kecil, berkata, sialan green tea. Kau terus tersenyum diam-diam saja. Malam ini aku akan berbincang mendalam dengan Kak Ruyan. Maukah kau aku rekam prosesnya, lalu kirimkan kepadamu? Di ujung telepon, napasnya menjadi cepat. Suara tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Jibuda, kau berani? Sialan. Kak Ruyan tidak akan setuju, ya. Aku perlahan berjalan ke depan pintu kamar mandi. Dengan sengaja membuatnya mendengar suara air yang berderak di dalam. Kak Ruyan sedang mandi. Tebak apa yang akan kulakukan selanjutnya? Kamu sebenarnya mau apa? Aku memperingatkanmu, jangan sembarangan. Nada itu Makoto berisi sedikit kepanikan. Dia mungkin tidak menyangka, aku dan orang yang dia bayangkan sangat berbeda. Menurut stereotipnya, saat ini seharusnya aku menunjukkan kemarahan yang tak terkendali. Seharusnya terasa sangat menyakitkan. Mau apa? Aku sengaja menurunkan suara, mengejek sambil berkata, tentu saja itu melaksanakan hak pacarku. Kenapa tidak ada yang memanggilmu? Kibada si teh hijau kecil. Kau, sial, itu Makoto di ujung telepon sedang marah tak terkendali. Membentak dengan kata-kata kasar. Aku langsung menutup telepon, sambil menghapus dan memblokirnya. Setelah menyelesaikan semua itu, baru kemudian aku mengembalikan ponsel Liu Ruyan ke dalam tasnya. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Suara air di kamar mandi perlahan berhenti sejenak. Kunci pintu belakang mengeluarkan bunyi klik kecil. Liu Ruyan membungkus diri dengan handuk mandi, menyeka rambutnya yang basah. Keluar dari kamar mandi, pipi merahnya yang sudah alami menjadi semakin merona oleh uap panas. Tetesan air menempel di kulitnya yang putih seperti salju. Kaki indah yang panjang terpapar di udara, penuh dengan godaan primal. Matanya berkelip, tak berani menatap. Aku secara kebiasaan ingin menutupinya dengan mengabaikannya. Buddha, aku sudah selesai mandi. Hari ini aku juga lelah. Kamu juga tidur lebih awal ya. Setelah mengatakannya, dia berusaha menyelinap pergi. Aku langsung menampar wajahnya, menyodorkan foto minum bersama yang dikirim itu Makoto ke depannya. Capek. Saat malam di bar minum bersama sahabat pria kamu. Bukankah itu menyegarkan? Liu Ruyan menutup wajahnya, membuka mata lebar, menatapku dengan tidak percaya. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperlakukan dia seperti harta berharga di telapak tanganku. Dia tidak pernah menyangka suatu hari aku akan memukulnya. Mata Liu Ruyan langsung memerah. Jibauda, kau berani memukulku. Aku tertawa sinis. Memukulmu, Liu Ruyan. Kau makan milikku. Kau minum milikku. Pergi minum bersama pria lain. Katakan apakah kamu tidur dengan sahabat pria kamu. Liu Ruyan, melihatku yang berbeda total dari citra penurut dulu. Aku malah merasakan sedikit ketakutan. Air mata mengalir deras. Aku tidak mengerti, apakah kamu memang memikirkan aku seperti ini? Aku menatapnya dengan marah. Hehe, kalian berdua selalu mesra sepanjang hari. Kau pikir aku akan percaya? Kau bilang tidak punya bukti. Liu Ruyan kebingungan. Jibauda, kau gila. Bagaimana aku bisa mengumpulkan bukti untuk hal ini? Aku dan itu Makoto bersih tanpa noda. Apakah kamu perlu membuatnya begitu berlebihan? Tidak bisakah kamu lebih lapang dada? Aku menatapnya seperti menatap orang bodoh. Bersih tanpa noda. Aku akan mengirim foto ini ke keluargamu.
Lihat apakah mereka juga menganggap hubungan kalian bersih. Liu Ruyan melihat aku benar-benar akan mengirimnya. Dia langsung panik. Dia tahu keluarganya selama ini menerima bantuan dari keluarga Ji. Jika benar dikirim, orang tuanya pasti tidak akan memaafkannya. Dia menarikku dengan kuat. Ji Bauda, tolong bantu aku. Boleh. Bisakah kamu berhenti mengacau? Aku tidak terpengaruh. Tetap menatapnya dengan dingin. Bukti? Keluarkan bukti itu. Liu Ruyan menjadi gila. Dengan gelisah, dia menarik rambutnya dengan kedua tangan. Haha, bukti? Dari mana aku dapatkan bukti itu? Aku tidak terpengaruh. Tetap menatapnya dengan tajam. Dia menjadi marah sampai gila. Karena pengaruh alkohol, dia menarik jubah mandi itu turun. Baik, kamu mau bukti, ya? Bukankah kamu selalu menginginkannya? Ini masih pertama kalinya bagiku. Malam ini, aku akan membuktikannya kepadamu. Sial, mataku langsung melotot. Tidak heran dia memang wanita utama yang luar biasa. Sebelumnya di televisi aku belum pernah melihatnya. Tentu saja aku tidak akan bersikap sopan. Dengan kasar, aku mengangkatnya masuk ke kamar tidur. Dia, dengan kemarahan, menjadi sangat inisiatif di atas tempat tidur. Berperang semalaman sampai fajar. Dia memang tidak menipuku. Pagi itu, aku terbangun kaget oleh telepon dari asisten setelah mengantuk. Asisten mengingatkanku, ada rapat penting di pagi hari. Saat aku bangun, Liu Ruyan tidur sangat nyenyak. Jelas tadi malam menghabiskan terlalu banyak tenaga. Aku juga tidak mengurusi dia. Setelah bersuci, aku langsung pergi. Pada sore hari, itu Makoto lagi mengunggah status di Moments. Secara sengaja menandai aku untuk provokasi. Kemarin malam minumnya terlalu keras. Sakit perut. Hari ini dengan bangga datang ke rumah sakit untuk infus. Untung ada Ruyan yang menemani. Berikut 2 foto. Satu foto Liu Ruyan membuat bekal hati untuk itu Makoto. Foto lainnya adalah foto Liu Ruyan dengan pose memeluk kepala. Semalam Liu Ruyan tidak tidur sama sekali. Siang tadi dia malah pergi menemui sahabat prianya. Di Moments, komentar-komentar dari teman-teman perempuan Ruyan. Wow, pasangan tampan dan cantik. Kenapa terasa kalian sangat mirip pasangan suami istri? Astaga, kalian berdua tidak melampaui batas, kan? Sudah minum bersama sampai bersulang. Kamu bilang, jangan sembarangan bicara, cerdik sekali. Selalu terlihat cemburu. Semua orang tahu itu. Ke-1 Ji sebenarnya tidak bisa lepas dari kami, Ruyan. Dia cemburu bukan pertama atau kedua kalinya. Itu semua karena kami, Ruyan, mengendalikan dia dengan kuat. Setelah melihat status ini, aku tidak marah sama sekali. Lagi pula aku tidak berniat mengambil perempuan semacam itu. Aku langsung memblokir semua orang ini. Pemilik sebelumnya juga sakit. Gadis palsu menambahkan aku sebagai teman untuk provokasi, dan masih tetap menahannya. Aku juga tidak akan membiarkan 2 orang brengsek ini hidup nyaman. Keluarga Liu sebenarnya adalah perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Selama bertahun-tahun, kalau tidak berkat dukungan dari keluarga Ji, mereka pasti sudah bangkrut lebih awal. Aku menekan saluran internal, memanggil asisten masuk, menyuruh asisten khususnya memberitahu, membatalkan semua kerja sama dengan keluarga Liu, membiarkan Departemen Hukum menindak semua hutang keluarga Liu. Dalam 3 hari langsung memulai prosedur penagihan. Setelah mendengar itu, asisten Ki menjadi sangat bersemangat. Ke-1Ji akhirnya mengerti. Baik, Ke-1Ji, aku segera mengatur asistennya. Saat hampir keluar, aku memanggilnya kembali. Oh ya, sambil itu, cari orang untuk menyelidiki semua hal tentang itu Makoto. Laporkan kepada saya. Asisten, dengan hormat menjawab setuju. Mundur keluar. Pak itu setidaknya adalah tokoh utama pria. Ia memiliki aura tokoh utama pria secara alami. Dan setiap hari ia bergaul dengan sekumpulan wanita. Saya tidak percaya kehidupannya bersih, malah aneh. Malam itu ada pesta ulang tahun teman yang berada dalam lingkaran yang sama. Liu Ruyan juga hadir. Yang tidak terduga, dia datang bersama Pak itu. Memang mereka berdua adalah tokoh utama pria dan wanita. Dimanapun, mereka tak rela berpisah. Saya baru saja sampai di pintu. Pak Ito langsung datang dengan marah. Dengan sengaja menurunkan suaranya. Bapak Ji, beritahu saya dengan jujur. Apakah kalian semalam benar-benar melakukan sesuatu? Saya menatapnya dari atas dengan senyum. Pak Ito, saya dan Liu Ruyan adalah pacar. Katakan, apa yang terjadi ketika seorang pria dan wanita tidur di satu tempat tidur?
Apakah Anda tidak melihat bahwa cara berjalannya hari ini agak canggung? Setelah kata-kata itu keluar, Pak Ito langsung tampak tidak baik. Tinjuannya memucat, memandang saya dengan tajam. Melihatnya seperti itu, saya hanya merasa dia sakit parah. Seolah-olah Liu Ruyan adalah pacarnya. Tiba-tiba Pak Ito menampar dirinya sendiri dengan keras. Ia terjatuh lurus ke bawah. Suara keras itu langsung menarik perhatian semua orang. Liu Ruyan melihat yang terjatuh di tanah. Pak Ito yang tampak sangat menyedihkan. Bergerak 3 langkah sekaligus 2, ia berlari mendekat. Dia berjongkok cepat melindungi Pak Ito. Membungkuk, wajah muram menatap saya. Pak Ji, kamu sudah cukup mengacau belum? Cuma karena hal kecil minum-minum semalam. Kamu berkelahi dari kemarin sampai hari ini. Aku beritahu kamu, kesabaranku juga ada batasnya. Makoto menutup wajahnya. Matanya merah mengalir. Kak Ruyan, Pak Ji pasti salah paham tentangku. Aku baik hati menjelaskannya padanya. Tidak ada apa-apa di antara kami. Dia malah tidak berterima kasih. Bahkan malah menolak. Kak Ruyan, semua ini salahku. Pak Ji mau memukul dan memarahi aku. Aku tidak melawan. Begitu kata-kata itu keluar. Bukan hanya aku. Banyak tamu lain juga merasa jijik dengan percakapan ini. Tapi Ruyan dan beberapa sahabat wanitanya malah menikmati. Mereka menatapku dengan marah. Hal ini tidak dapat dihitung. Makoto, kamu terlalu baik. Itulah yang membuat Pak Ji menindas Ruyan. Dia berdiri dan menatapku tajam. Pak Ji, aku sekarang menuntutmu segera meminta maaf kepada Makoto. Kalau tidak, jangan berharap aku memaafkanmu. Aku langsung menamparnya dengan marah. Melemparkan permintaan maaf ke wajahnya. Minta maaf? Sialan. Kamu tidak lihat bekas tamparan di wajahnya. Jempolnya mengarah ke bawah. Tidak terlihat bahwa itu tamparan sendiri. Kalau masih tidak berhasil, cek rekaman CCTV. CCTV sebesar itu di pintu masuk cuma hiasannya. Dan kamu, sadari bahwa kamu adalah pacarku. Tapi kamu malah di depanku membela pria lain. Itulah pendidikan keluarga Liu kalian. Aku menunjuk keningnya dengan jari dengan keras. Sialan, sekelompok orang hebat yang tidak mengerti. Seberapa jauh, pergi sejauh apapun, sialan. Aku beritahu kamu. Liu Ruyan, kita selesai, putus. Sialan, Liu Ruyan, perempuan busuk, kutinju dan memarahinya terus. Seluruh tubuhnya kebingungan, otaknya kosong total. Para tamu di sekitarnya akhirnya menyadari. Langsung mulai berbisik-bisik, ya ampun, bukankah itu pria Green Tea? Apakah Nona Liu ada masalah? Untuk orang luar, dia di depan umum berhadapan dengan Pak Ji. Katanya, pria itu adalah sahabat pria Nona Liu. Jika dipoles, disebut sahabat pria. Siapa yang tidak melihat niat kecil mereka berdua? Baru saja aku berada di dekat pintu masuk. Aku memang melihat sesuatu itu. Itu dipukul oleh Hito Makoto sendiri. Membuatku terkejut. Beberapa sahabat Liu Ruyan awalnya ingin membela dia. Melihat tamu-tamu mulai mengejek. Mereka satu persatu menutup mulut dengan bijak. Hito Makoto terkulai di lantai. Mendengar kata-kata dingin dari orang di sekitarnya. Wajahnya pucat. Aku menatap Liu Ruyan dengan dingin. Aku akan menonaktifkan kartu cadanganmu. Aku hanya memberi kamu 1 hari untuk pindah dan mengemas barang-barang pribadimu. Pergi keluar. Liu Ruyan, milikku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mata Liu Ruyan langsung memerah. Dia menatapku dengan tak percaya. Matanya penuh kebencian. Ada rasa malu. Baiklah, Pak Ji, jangan menyesal. Kalau nanti kamu berlutut memintaku, aku tetap tidak akan kembali. Setelah selesai berkata, dia menarik Hito Makoto dan melarikan diri. Keduanya duduk di dalam mobil. Liu Ruyan memancarkan aura tekanan rendah di seluruh tubuhnya. Wajahnya muram menakutkan. Hito Makoto ragu berkali-kali. Baru berani membuka mulut dengan suara lemah lembut. Kak Ruyan, aku hanya bercanda dengan Pak Ji. Aku benar-benar tidak menyangka ini akan berakhir seperti ini. Kalian tidak benar-benar berpisah, kan? Mungkin aku harus pergi meminta maaf kepada Pak Ji. Semua ini salahku. Liu Ruyan memaksa mengeluarkan senyum tipis. Hito Makoto, hal ini tidak sepenuhnya salahmu. Semua karena Pak Ji terlalu kecil hati. Dia marah karena kami berdua minum bersama semalam. Itulah mengapa dia mempermalukan kami di depan umum. Tenang saja, dia Pak Ji tidak rela benar-benar berpisah denganku. Hanya sekadar emosi sesaat. Tidak lebih dari 3 hari. Dia pasti akan kembali memintaku dengan patuh. Seorang pria dewasa memang begitu sempit pikiran. Mendengar itu,
Itu Makoto. Senyum puas di matanya seketika menghilang, lalu segera kembali dengan ekspresi bersalah. Kak Ruyan, jangan begitu juga. Pak Ji memang agak melodramatis. Tapi dia juga adalah pacarmu selama 3 tahun. Kadang dia juga perlu dimanjakan. Aku benar-benar tidak ingin kalian. Karena pertengkaran kami. Mata Liu Ruyan menampakkan sedikit rasa tidak sabar. Sudah cukup, aku tidak akan memanjakan dia. Kalau bukan karena dia selama 4 tahun di kuliah selalu menuruti aku seperti anjing, aku tidak akan bersama Pak Ji Bouda. Dia orangnya sangat membosankan. Tidak sepeduli setengahnya seperti kamu. Sudahlah, sudahlah. Tidak mau dibicarakan lagi. Aku antar kamu pulang dulu. Hari ini aku juga lelah. Keesokan harinya, Liu Ruyan berencana membawa Ito Makoto mendaki gunung. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia menerima telepon dari ayahnya. Suara menggeram Liu Fu terdengar. Liu Ruyan, kamu sebenarnya melakukan apa? Kenapa perusahaan Ji tiba-tiba membatalkan kerjasama dan menuntut kami melunasi semua pembayaran dalam 3 hari? Kalau tidak, mereka akan menuntut kami. Kamu sebenarnya melakukan apa? Menyulut kemarahan Pak Ji Bouda. Apakah kamu tahu bahwa semua bisnis Liu di 9 kota kami berasal dari perusahaan Ji? Apakah kamu ingin melihat keluarga Liu hancur begitu saja? Liu Ruyan menekan rem dengan keras. Wajahnya langsung memucat. Ayah, kamu bilang apa? Perusahaan Ji ingin membatalkan kerjasama? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sekarang surat peringatan dari pengacara Ji sudah ada di tanganku. Suara Liu Fu mengungkapkan ketakutan dan kemarahan. Aku tidak peduli metode apa yang kamu pakai sekarang. Segera pergi dan memohon pengampunan Pak Ji Bouda. Jika keluarga Liu benar-benar hancur. Kamu, Liu Ruyan, jangan berharap hidupmu akan baik. Telepon itu diputus dengan keras. Liu Ruyan menggenggam setir dengan erat. Jari-jarinya memucat. Ito Makoto di kursi penumpang depan berbicara dengan hati-hati. Kak Ruyan, ada apa yang terjadi? Liu Ruyan saat itu tidak punya niat untuk menanggapinya. Bergetar, dia meneleponku. Dia meneleponku berulang-ulang beberapa kali. Barulah dia menyadari. Aku memblokirnya. Liu Ruyan mengingat keanehan yang kulakukan 2 hari terakhir ini. Kecemasan dalam hatinya semakin kuat. Ito melihat Liu Ruyan tidak menanggapinya. Wajahnya tampak tidak enak. Kak Ruyan, Pak Ji pasti menggunakan cara ini untuk membuatmu menyerah. Dia malah bermain tarik ulur denganmu. Kak Ruyan, kamu jangan sekali-sekali terjebak dengan tipunya. Liu Ruyan tidak memberi jawaban. Dia hanya melambatkan mobil hingga berhenti di pinggir jalan, memandang ponsel sambil melamun. Ito Makoto melanjutkan kata-katanya. Kak Ruyan, Pak Ji memang ingin memaksa kamu meminta maaf padanya. Aku beritahu kamu. Kali ini kamu jangan memanjakan dia sama sekali. Kalau tidak, Pak Ji akan semakin memanfaatkan situasi. Liu Ruyan sesaat teringat semua kebaikanku selama bertahun-tahun kepadanya. Ayo, mengingat aku selalu mengabulkan semua permintaannya. Selama bertahun-tahun, aku memberinya tak terhitung hadiah. Bahkan saat kuliah, aku menulis surat cinta untuknya dengan tangan sendiri. Aku berlatih gitar sampai mati demi dia. Aku melamar dia di depan asrama tempatnya tinggal. Aku mengalami radang usus buntu. Aku bahkan tidak meninggalkannya sejauh 1 langkah di rumah sakit. Menjaga dia di sisiku. Semua orang bilang Pak Ji adalah penurutnya. Namun dia tidak peduli. Tetap saja dia menikmati hal itu tanpa lelah. Sekarang menghadapi kekejamanku yang dingin dan tak berperasaan. Hati Liu Ruyan seakan seketika menjadi kosong. Seperti sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba menghilang dari hatinya. Saat ini mendengar kata-kata manis itu Makoto. Liu Ruyan tanpa alasan merasa gelisah. Tutup mulutmu. Dia tidak memperhatikan ekspresi terkejut itu Makoto. Dengan tergesa-gesa, dia berbalik arah untuk mencari Ji Bouda. Namun ketika dia sampai di gedung Jishi, bahkan pintunya tidak dapat dimasuki. Dia langsung diusir oleh petugas keamanan. Kembali ke villa keluarga Ji. Barang-barang pribadinya dilempar keluar. Berantakan. Sang pelayan menatapnya dengan dingin. Nona Liu, Tuan Muda berkata, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk melalui pintu ini. Lebih baik kamu tidak kembali lagi. Liu Ruyan melihat barang-barang pribadinya berserakan di tanah. Wajahnya pucat. Dia mengangkat kepala, dengan suara gemetar menanyakan kepada Zhang. Apakah dia benar-benar begitu kejam? Sang pelayan Zhang menatap dengan ekspresi dingin. Dengan tenang berkata, Nona Liu, sebagai seorang pelayan, saya seharusnya tidak mengatakan apa-apa kepadamu. Namun selama bertahun-tahun,
bagaimana tuan muda memperlakukanmu. Kau pasti tahu. Tapi bagaimana kau memperlakukannya? Itu saja yang dapat saya katakan. Berbuatlah sesuai keinginanmu. Oh, ya. Tuan muda menghabiskan 350 juta yuan untuk membeli Villa Yunlan. Awalnya dimaksudkan sebagai rumah pernikahan kalian. Sayangnya, sekarang semua itu tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Liu Ruyan mendengar kata Villa Yunlan. Seketika terasa seperti disambar petir. Villa mewah ini baru saja selesai dibangun baru-baru ini. Konon ada seorang miliarder misterius yang mengeluarkan dana besar untuk membelinya. Saat itu, dia dan beberapa sahabatnya sempat membicarakannya. Jika Villa Yunlan bisa dijadikan rumah pernikahan, maka tentu mereka akan bahagia selamanya. Tapi tak disangka, pembelinya ternyata Ji Bouda bersama pelayan Zhang. Melihat Liu Ruyan yang wajahnya pucat, tidak dapat merasakan setitik pun belas kasihan. Tuan muda itu pagi ini terbang ke luar negeri untuk menyelidiki proyek baru. Sebelum berangkat, dia menyuruh saya menyampaikan kepada Anda, mari kita berpisah damai ke depannya. Semoga masing-masing menemukan kebahagiaan. Jangan lagi mengganggunya. Pada saat itu, Liu Ruyan akhirnya berjongkok di tanah, menutup mulutnya, menangis terisak. Dia lelah menangis. Secara acak dia membuka barang-barang pribadinya, dan mengambil sebuah album foto dari dalamnya. Itu adalah saat Ji Bouda masih kuliah dan mengejarnya, yang diambil saat mereka berdua berlibur ke seluruh negeri. Seluruh album itu berisi foto-foto dirinya, kecuali satu-satunya foto bersama mereka berdua. Di belakang foto tertulis Liu Ruyan. Kamu harus bahagia. Membaca baris itu, Liu Ruyan menangis lebih keras lagi. Saat itu Makoto baru saja bergegas datang. Sebelumnya di bawah gedung catatan, Liu Ruyan melemparkan dia dan pergi mengemudi. Dia hanya bisa memanggil taksi untuk mengejarnya. Makoto melihat kekacauan di tanah. Di matanya muncul sekilas rasa puas. Lalu segera menampilkan ekspresi peduli. Kak Ruyan, Pak Ji, ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa membuang barangmu seperti sampah dan melontarkannya? Liu Ruyan tiba-tiba berbalik, memberi tamparan keras di wajah Makoto. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu terus-menerus memecah belah, Ji Bouda tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Wajah Makoto memerah panas, dan matanya memancarkan rasa dendam. Namun pada akhirnya dia tidak mengucapkan apa-apa. Dia menggigit giginya dan tetap pergi. Kali ini dia pergi keluar laut untuk urusan bisnis. Salah satu alasannya adalah pasar luar laut yang sedang berkembang pesat, membutuhkan kehadiranku secara langsung. Di sisi lain, ibu mendengar bahwa aku putus dengan Liu Ruyan. Sangat gembira. Paksa aku pergi ke luar negeri untuk perjodohan. Calon pasangan perjodohan bukan orang lain, yaitu sahabat kecilku sejak kecil, Yu Youwei. Aku langsung teringat deskripsi tentang Youwei dalam buku asli. Meskipun tidak panjang, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Keluarga nelayan dan keluarga Ji adalah sahabat lama. Kedua keluarga dapat dikatakan sepadan. Ji Bouda dan Yu Youwei tumbuh bersama sebagai sahabat masa kecil. Sejak kecil mereka sudah akrab. Yu Youwei 3 tahun lebih muda dariku. Aku selalu memperlakukannya seperti adik perempuan. Setelah masuk kuliah, aku terus mengejar Liu Ruyan tanpa henti. Hal ini menimbulkan banyak kegaduhan. Yu Youwei tentu saja mendengarnya. Awalnya dia berencana masuk ke universitas yang sama denganku. Namun karena marah, dia pergi belajar ke luar negeri. Dia tidak pernah kembali seumur hidupnya. Dalam buku itu, Yu Youwei tidak pernah menikah seumur hidupnya. Pada akhir cerita, aku dibunuh oleh kemarahan Liu Ruyan dan Makoto. Tidak sampai sebulan, Yu Youwei meninggal karena depresi. Menyedihkan. Ibuku mengirimkan foto terbaru Yu Youwei kepadaku, membuat air liurnya hampir mengalir. Terpesona seperti makhluk surgawi, baik penampilannya maupun kaki panjangnya yang indah. Semua itu membuat Liu Ruyan tampak tak berdaya, apalagi keluarga Yu meski pedagang. Tetapi ibunya berasal dari keluarga bangsawan, dan juga seorang profesor universitas. Keluarga Yu dapat dikatakan sebagai keluarga berbudaya. Yu Youwei memiliki sifat lembut, anggun, dan ramah seperti ibunya. Aku juga buta. Meninggalkan sahabat kecil yang begitu baik, malah memilih menikahi Liu Ruyan, gadis brengsek ini. Pagi itu aku segera memerintahkan orang untuk memesan tiket pesawat secara darurat, terbang ke luar negeri. Aku tinggal di luar negeri selama 3 bulan, dengan keahlian menggoda wanita yang terampil dan aura sahabat masa kecil yang melekat. Yu Youwei sudah lama menjadi mangsa mudah. Sekarang dia baru saja lulus kuliah.
Aku membujuknya. Tanpa berpikir, dia setuju ikut kembali ke negeri. Ibuku dan bibiku sudah membicarakan pernikahan antara kedua keluarga. Hari pertama aku kembali ke keluarga Ji. Pelayan masuk melaporkan, "Tuan muda, Nona Liu itu kembali datang." Begitu aku kembali, pelayan langsung memberitahuku tentang kejadian terbaru. Keluarga Liu bangkrut sebulan yang lalu. Mereka masih berhutang banyak. Selama ini Liu Ruyan mencari aku. Sungguh gila mencarinya. Dia tidak dapat dihubungi. Aku juga tidak tahu kapan aku kembali ke negeri. Hanya bisa pakai cara paling bodoh. Setiap hari menunggu di sekitar rumahku dan di bawah gedung Ji. Semakin hari semakin lelah. Begitu Liu Ruyan melihat mataku, langsung merah. Dia buru-buru melangkah beberapa langkah ke depan. Namun dengan tatapan jijik, dia tiba-tiba berhenti. "Bouda, kamu. Akhirnya kamu kembali ke negeri. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku." Dia membuka ponsel dan menyerahkannya padaku. "Bouda, aku memutuskan hubungan dengan itu Makoto. Dia tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Maukah kamu memaafkanku?" Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Aku mengangkat alis, mengernyitkan dahi. "Jadi, Liu Ruyan, kamu tidak berpikir kita masih bisa kembali, kan? Apakah pelayan sudah memberitahumu agar kamu tidak lagi menggangguku?" "Sialan, Liu Ruyan." Air mata menetes. Terlihat lemah lembut. "Bouda, jangan perlakukan aku seperti ini. Kamu dulu tidak seperti ini." Dia datang dan menarik tanganku. "Sangat menyedihkan. Aku salah. Aku memukul diriku. Selama aku bersamamu, kamu membiarkanku melakukan apa saja. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, ya. Kamu boleh memukul atau memarahiku. Tapi jangan tinggalkan aku." Aku menariknya pergi dengan keras. Dia langsung terjatuh duduk di lantai. "Liu Ruyan, jika aku terus memaafkanmu berulang-ulang seperti dulu, apakah kamu akan menyadari kesalahanmu?" "Tidak, kamu tidak akan. Kamu hanya akan menjadi lebih kejam, semakin tak beraturan." "Berbicara tentang teman pria, bukankah kamu hanya menikmati perasaan ambigu itu? Kamu tidak hanya tahu bahwa kamu salah. Kamu sudah tidak punya jalan keluar. Pergi saja. Kamu, perempuan jalang, jangan lagi menjengkelkanku." Aku berbalik untuk pergi. Liu Ruyan tiba-tiba merayap ke arahku, menyekap kakinya erat-erat, menangis sambil berkata, "Bouda, aku bersumpah, aku benar-benar tidak pernah melakukannya. Maaf atas semua yang terjadi padamu. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Jangan marah lagi. Setuju tidak? Aku tidak akan lagi punya sahabat pria. Hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini." Aku menjadi tidak sabar. Aku menampar wajahnya. Aku menendangnya dengan kaki. "Pergi, Liu Ruyan. Jangan biarkan aku meremehkanmu." Liu Ruyan terjatuh lemas di tanah. Dia menutup wajahnya sambil menangis, sambil berusaha menggelengkan kepala. Saat itu, Yoyo Wei yang muda dan cantik muncul. Dia memakai setelan rok pendek berwarna hijau apel, menampilkan sepasang kaki yang putih bersih dan panjang. Yoyo Wei memelukku erat-erat. Dengan kebingungan, dia menatap Liu Ruyan yang tergeletak di tanah. "Suamiku." "Siapa dia?" Pelayan berkata, "Makan sudah siap. Biarkan aku memanggilmu." Tangisan Liu Ruyan tiba-tiba terhenti. Dia menatap tajam wanita yang lebih muda dan cantik di depannya. Dia berdiri tiba-tiba. Suara yang tajam. "Siapa kamu?" Yoyo Wei terkejut sejenak, lalu dia tersenyum manis. "Aku adalah tunangan kakak Bouda. Kami akan segera menikah." Liu Ruyan seketika terasa seperti tersambar petir. Dia terhuyung-huyung mundur terus. Dia akhirnya tidak berani lagi tinggal di sana. Dia berlari sambil menangis. Yoyo Wei melihat dia pergi. Dia tertawa lebih riang. "Kakak Go udah pergi. Mari kita masuk dan makan." Aku memeluknya lebih erat. Aku mendekat ke telinga dia sambil tersenyum nakal. "Baru saja kamu panggil aku suami. Sekarang panggil aku kakak Bouda. Kamu berubah begitu cepat, tidak boleh." "Setelah makan, aku mau memakanmu." Telinga kecil Yoyo Wei langsung memerah. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan mencubit keras pinggangku. Lalu dia menendangku dengan kuat. Tidak sopan, tapi wanita tidak menolak. Itu berarti setuju. Aku segera menyuruh pelayan mengatur lagi beberapa hidangan yang meningkatkan stamina. "Sebelum itu, kita harus menambah dulu. Selamat malam. Bertarung sampai fajar." Ketika pelayan mendengar, dia tertawa seperti seorang tuan muda. "Serahkan pada aku. Segera akan aku bawa ke Anda." Yoyo Wei mendengar percakapan antara aku dan pelayan.
Pipi dia langsung memerah. Dia menunduk, tidak berani menatapku. Aku pikir Liu Ruyan akan berhenti di situ. Ternyata dia masih datang mencariku setiap 3 hari sekali. Villa keluarga Ji, dia tidak akan datang lagi. Setiap kali dia diam-diam berdiri di bawah gedung Jishi. Hanya berdiri bodoh di sana. Kadang-kadang dia membawa hadiah, kadang tidak. Setengah bulan kemudian, aku memegang kotak termos di tangan. Berada di bawah, hujan deras turun lagi. Melihat penampilannya yang hampir roboh, aku berpikir sejenak, aku tetap berencana menemuinya. Kalau tidak, benar-benar akan terjatuh di bawah gedung Ji. Itu tentu buruk bagi citra grup. Aku menyuruh keamanan dulu membawa dia ke lobi lantai 1, baru kemudian turun. Dia basah kuyup seperti ayam rebus. Riasannya berantakan di wajah. Dia yang sudah lelah tampak semakin kusut. Saat melihatku, dia langsung memaksakan senyum yang canggung. Bangkit dari sofa. Buddha, aku sudah memasak sup seafood panas yang paling kamu suka. Sekarang aku menuangkannya untukmu. Bagaimana? Oke. Aku menatapnya dengan dingin. Liu Ruyan, kamu sebenarnya mau apa? Kita sudah selesai. Jangan terus menggangguku. Sial. Senyumnya langsung membeku. Tangan yang memegang kotak termos bergetar sedikit. Buddha, aku memasak semalaman. Cobalah sedikit. Dulu kamu selalu suka memasak sup untukku sendiri. Kali ini giliran aku yang membuatnya untukmu. Sambil berkata begitu, dia mengambil kotak termos itu. Tapi aku menjatuhkannya dengan satu gerakan. Aku tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Tiba-tiba teringat tentang pola kain wanita ini. Masih ada satu kutukan yang belum terpecahkan. Tidak heran Liu Ruyan terus menggangguku. Salah perhitungan. Aku tidak berpikir panjang. Langsung mengucapkan mantra itu. Liu Ruyan, aku tidak mencintaimu lagi. Jangan lagi datang kepadaku. Ternyata begitu setelah mantra diucapkan. Liu Ruyan langsung hancur. Air mata mengalir deras. Tidak mungkin. Dulu kamu jelas sangat mencintaiku. Buddha, kenapa kamu tidak mencintaiku lagi? Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Jangan tidak mencintaiku. Dia berjongkok di tanah sambil menangis keras. Aku melihatnya seperti itu. Tidak bisa merasakan belas kasihan sedikit pun. Itu hanya akibat dari perbuatannya sendiri. Aku melemparkan sekumpulan foto kepadanya. Liu Ruyan, kita sampai pada titik ini. Keluarga Liu bangkrut dan berhutang banyak. Pada akhirnya semua ini disebabkan oleh Ito Makoto. Kamu selalu berkata kepadaku bahwa antara Ito Makoto dan kamu hanya persahabatan murni. Kalau begitu, lihatlah sendiri apa ini. Teman-teman perempuanmu tidak ada yang berhasil melarikan diri dari kota itu. Di telapak tangan, melihat foto-foto yang berserakan di tanah. Pupil Liu Ruyan menyusut. Foto-foto ini semuanya beresolusi tinggi. Beberapa diambil dari rekaman CCTV. Selama periode ini, Liu Ruyan merasakan sakit yang luar biasa. Sementara dalangnya, Ito Makoto, malah berhubungan mesra dengan teman-teman perempuannya. Ada foto-foto mereka berciuman di bar. Ada juga tangkapan CCTV mereka masuk ke hotel bersama. Ada juga adegan menjijikkan di dalam mobil. Liu Ruyan menatap foto-foto itu dengan keras. Seluruh tubuhnya tak berhenti gemetar. Liu Ruyan, ini yang kamu sebut sahabat laki-laki. Katanya masih persahabatan murni, bersih dan suci. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa gila. Tatapan matanya perlahan dipenuhi kebencian. Dia berlari keluar dengan foto-foto itu seperti orang gila. Sebenarnya foto-foto ini setelah aku kembali ke negara asal. Asistennya sudah memberikannya kepadaku. Tapi tentu saja aku harus menunggu. Liu Ruyan, saat paling putus asa dan tak berdaya, memberikannya kepadanya. Dengan begitu, kebenciannya pada Ito Makoto akan mencapai puncak. Sejak itu, Liu Ruyan tidak muncul lagi. Ayah Liu tertekan oleh hutang besar hingga tidak bisa bernapas. Dia tiba-tiba mengalami pendarahan otak dan masuk rumah sakit. Liu dirawat di rumah sakit. Setiap hari ia meneteskan air mata. Biaya medis dan biaya hidup. Semua itu diumpulkan dengan menjual perhiasan dan barang mewah lama. Liu Ruyan menghilang untuk sementara waktu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku dan Yu Youwei mengadakan pernikahan megah abad ini. Seluruh kalangan elit di kawasan bisnis Haishi hampir semuanya hadir. Yu Youwei mengenakan gaun pengantin yang suci. Senyumnya berseri bak bunga menatapku. Matanya melengkung menjadi sabit. Tampak seperti pose kebahagiaan seorang wanita muda. Aku bisa merasakan cinta yang dalam di dalam hatinya.
Saat suci ketika kami menukar cincin. Sekilas pandangku tiba-tiba melihat. Di depan pintu hotel berdiri sosok yang familiar. Itu Liu Ruan. Dia lebih kurus daripada sebelumnya. Wajahnya pucat. Tatapannya mati rasa dan kosong. Tidak ada fokus. Dia sepertinya merasakan tatapanku. Seketika ia menjadi panik. Dengan tergesa-gesa ia berbalik dan pergi. 1 bulan kemudian, asisten mengetuk pintu kantorku. Direktur Ji baru saja menerima kabar. Ayah Miss Liu meninggal di rumah sakit. Tanganku yang menandatangani terhenti, mengangguk setuju. Aku mengerti, aku berdiri di depan jendela kaca lantai. Asistennya menambahkan dengan suara pelan. Miss Liu sedang ditangani di rumah sakit. Konon tidak ada setetes air mata yang mengalir. Salju kecil mulai turun di luar jendela. Butir-butir salju halus menempel di kaca. Menyusul sekejap. Mau kirim karangan bunga? Tidak perlu. Aku berbalik menatap asistennya. Sewa detektif pribadi untuk mengawasi setiap gerak-gerik Liu Ruyan. Baik, Pak. Seminggu setelah pemakaman ayah Liu, Liu Ruyan muncul. Dia berdiri di depan gedung Jishi, mengangkat kepala dan menggeleng, memandang arah kantorku. Setelah lama, baru kemudian dia berbalik tiba-tiba untuk memberi perpisahan terakhir. Ternyata sudah sore. Detektif pribadi mengirimkan sebuah keenam. Asistennya berkata, Liu Ruyan bertemu Ito Makoto di jembatan penyeberangan atas. Mereka tidak banyak bicara. Tiba-tiba Liu Ruyan menjadi gila. Dia memeluk Ito Makoto dan melompat turun dari jembatan. Keenam itu sangat jelas. Di jembatan, Liu Ruyan mengenakan mantel hitam. Berbanding kontras dengan jaket bulu putih Ito Makoto. Wajah Ito Makoto tampak tidak sabar. Dia menunjuk Liu Ruyan dengan tangan, seolah memperingatkannya. Tiba-tiba Liu Ruyan menampakkan senyum aneh. Dengan cepat memeluk Ito Makoto dan melompat turun. Suara asistennya terdengar tegang. Ito Makoto tewas di tempat. Nona Liu dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Namun dokter mengatakan Nona Liu lumpuh seumur hidup. Aku mengangguk pelan. Baiklah, aturlah biaya medisnya. Aku akan membayarnya. Beritahu dokter, jangan sampai dia mati. Dalam versi asli, tokoh utama mati karena wanita ini membuatnya marah sampai mati. Sekarang Liu Ruyan berakhir dengan lumpuh seumur hidup. Itu memang pantas. Saat itu telepon tiba-tiba berbunyi. Sayang, kamu kapan pulang? Kamu selalu bilang aku konservatif. Aku sengaja beli beberapa kostum cosplay. Semua untuk suamiku. Kamu tadi bilang seri apa? Nanti begitu kamu pulang, aku akan pakai untukmu. Gadis ini akhir-akhir ini terasa sangat menggoda. Tapi ketika terbayang dia cosplay, aku langsung merasa panas di seluruh tubuh. Aku telepon pelayan rumah. Pelayan rumah menyiapkan beberapa masakan yang meningkatkan stamina malam itu. Aku harus kerja lembur sampai subuh. Pelayan Jang langsung tertawa kecil. Tuan muda, jangan khawatir. Aku mengerti semuanya. Serahkan padaku. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu mengerti. Lain kali jangan mengintip mandi Ibu Wang.